Hari ini kita akan uh, membahas tentang katabolisme asam lemak dan senyawa nitrogen. Nah, di katabolisme ini kita akan mempelajari bagaimana asam lemak bekerja, ya, mengalami penguraian, ya. Kemudian di dalamnya itu terdapat senyawa nitrogen. Nah, di sini pendahuluan ya. Jadi kita juga sudah pernah membahas tentang lipid ya di materi sebelum UTS ya. Nah, ini hanya review ya. Jadi lemak atau lipid itu utamanya disusun dari trigliserid ya, yaitu bagian lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi. Jadi kalau kita mengkonsumsi lipid ya, itu otomatis semisal sudah dipecah ya melalui oksidasi beta. Nah, cadangannya itu bisa dioper ke dalam cadangan energi. Jadi kelebihan proses dari pemasukan lipid ya bisa disimpan ya sebagai cadangan energi yang apabila kita mengalami puasa atau kita mengalami jeda makan, nah itu akan dihasilkan atau dirombak ya menjadi energi sehingga bisa terbentuk ATP. Nah, dari ATP ini baru kita bisa melakukan pernapasan, ya, berpikir. Nah itu adalah proses pembentukan dari cadangan energi yang berasal dari lipid. Ya. Jadi untuk dapat menghasilkan energi harus diproses ya di metabolisme terlebih dahulu dalam tubuh. Nah, trigliserid atau disebut triasilgliserol ya, jadi mempunyai gugus gliserol sebanyak 3 adalah ester dari asam lemak yang berasal dari gliserol. Nantinya asam lemak ini yang dimetabolisme oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Ya, jadi lipid itu adalah makromolekul. Unit penyusunnya itu adalah triasilgliserol, ya, asam lemak bebas, ya, yang nantinya itu merupakan mikromolekul ya. Disederhanakan itu adalah unit penyusunnya. Nah, unit penyusunnya itulah yang berperan sebagai cadangan untuk energi. Ini adalah proses penyerapan dari lipid ya. Jadi yang kita ketahui ya, lipid yang nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita nantinya akan dicerna ya, berupa mikromolekul ya menjadi monogliserid atau asam lemak bebas dan gliserol. Nantinya begitu masuk ke dalam intestinal mukosa sel atau sel-sel cerna ya melalui proses absorpsi atau penyerapan ya, dia akan menjadi monogliserid ya. Jadi masuk ke dalam sel cerna itu berupa mikromolekul. Nantinya akan disintesis kembali gliseridnya ya, trigliseridnya disintesis kembali menjadi siklomikron. Nah, di dalam proses pembentukan menjadi siklomikron di sini ada peran protein fosfogliserid kolesterol ya, sehingga bisa menghasilkan siklomikron. Nah, dari siklomikron ini masuk ke dalam organ limfa. Nah, dari organ limfa inilah bisa dikatabolisme menjadi ATP ya. Nanti akan diedarkan ke dalam darah. Nah, darah itu baru masuk ke dalam liver ya. Dimana kan erat ya kaitannya ya. Jadi liver kalau misalnya dia terlalu over bisa menyebabkan perlemakan di liver. Nah, ini merupakan kelainan dari organ yang disebabkan karena tingginya asupan lipid ke dalam tubuh. Nah, dari proses tersebut ya diuraikan untuk menghasilkan energi. Di sini melalui trigliserid, di sini ada 3 reaksi pokok, yaitu trigliserid nantinya akan dipecah atau dihidrolisis. Jadi dilisis ya hidrogennya menggunakan enzim lipase yang menjadi unsur penyusun asam lemaknya. Dan gliserol yang dihasilkan nanti akan ditransfer untuk di metabolisme ke jaringan lain. Di antaranya itu adalah ke organ liver ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya ya, jadi asam lemak hasil hidrolisis ini nantinya harus diaktifasi ya, harus diaktifasi sehingga bisa diproses dalam bentuk asil CoA. Ya, dari asil CoA ini nanti akan ditransfer ke dalam sel yaitu mitokondria untuk nantinya dioksidasi.
biasanya oksidasinya itu lebih detailnya itu adalah oksidasi beta. Nah, kemudian dari asam lemak ini nantinya akan dipecah ya menjadi reaksi oksidasi, di mana yang kita ketahui kan reaksi oksidasi itu adalah peningkatan bilangan oksidasi ya. Kemudian ada juga pengikatan oksigen atau pelepasan elektron di dalamnya terjadi. Ya, jadi rumus kimia dari lipid tersebut ya, atau itu kan makromolekulnya disederhanakan menjadi asam lemak tadi, dilakukan oksidasi ya. Nantinya akan terbentuk dua karbon asetil-CoA dan memasuki siklus Krebs. Nah, asetil-CoA ini ialah yang merupakan senyawa perantara untuk bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis dari trigliserid ya. Di sini ada gliserol ya, dipecah ya dengan bantuan gliserol kinase ya. Kemudian dirubah menjadi L-gliserol trifosfat. Nah, ini enzim pembantunya itu adalah gliserol fosfat dehidrogenase. Kemudian dirubah menjadi dihidroksi aseton fosfat ya. Jadi gliserolnya dirubah ya menjadi hidroksi aseton ya. Nah, ini reaksinya bisa tidak apa ya, tidak permanen, jadi bisa kembali lagi ke gliserol trifosfat. Nantinya dirubah menjadi deglyceraldehyde trifosfat ya, atau G3P. Nah, inilah yang merupakan perubahan ya dari glikolisis intermediate, yaitu deglyceraldehyde trifosfat. Nah, di sini ya, jadi reaksi hidrolisis ini ya dikatalisis oleh enzim lipase. Jadi diuraikan oleh enzim lipase. Nah, di sini trigliserid ya dirubah menjadi gliserol dan asam lemak. Ya, dari di mana yang kita ketahui kan gliserol dan asam lemak ini adalah unit penyusun dari lipid atau ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada proses aktivasi asam lemak ya sebelum dioksidasi. Nah, di sini asam lemak hasil hidrolisis lemak oleh lipase akan dimetabolisme atau dioksidasi untuk menghasilkan energi. Nah, sebelum dioksidasi ya asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu dengan adanya ATP atau adenosin trifosfat yang akan membantu proses pembentukan thioester. Nantinya dari thioester di sini asam lemak dan gugus sulfhidril ini dari CoA ini akan dibentuk ya, sehingga bisa terjadi aktivasi yang terjadi di luar membran mitokondria dengan adanya enzim hasil CoA sintetase. Ini adalah skema reaksinya. Jadi dari asam lemak bila ditambahkan dengan ATP dia akan menghasilkan asid adenilat dan senyawa fosfat ya. Di sini reaksinya reversible, jadi bisa bolak-balik. Kemudian dari hasil adenilat ya ditambah gugus sulfhidril CoA, di sini akan menjadi hasil CoA plus AMP, adenosin monofosfat. Nah, asam lemak yang sudah diaktifkan nanti akan terbentuk hasil CoA, selanjutnya ditransport ke dalam membran mitokondria. Nanti akan terlintas ya ke membran mitokondria yang nantinya hasilnya itu akan dikonjugasi dengan karnitin sehingga bisa membentuk hasil karnitin. Nah, ini adalah proses katalisis oleh karnitin hasil transferase. Nah, hasil karnitin di sini nantinya akan membentuk suatu senyawa yang nantinya akan melintasi mitokondria dengan bantuan enzim translokase. Nah, hasil di sini nanti akan dilepas ke dalam mitokondria dan akan bergabung kembali dengan CoA. Sementara itu karnitinnya itu nanti akan dikeluarkan dari mitokondria, nantinya akan membawa asam lemak tadi. Kemudian ya, yang selanjutnya ada reaksi oksidasi asam lemak atau istilahnya itu adalah oksidasi beta. Nah, di sini setelah asam lemak dalam bentuk aktif ya hasil CoA, maka molekul ini akan masuk di dalam matriks mitokondria. Kita katakan matriks mitokondria kan ada intermembran ya, ada intermediate membran, nanti dia masuk ke dalam matriks membran ya. Nanti akan dioksidasi asam lemaknya ya. Nah, kemudian tahap reaksi oksidasi asam lemak ini melibatkan 4 macam reaksi, di antaranya yang pertama ada oksidasi hasil CoA ya. Dari hasil CoA membentuk transenoil CoA dengan bantuan enzim FAD ya. Dibantu ya
dibantu enzim asil-CoA dehidrogenase dan koenzim FAD. Jadi dari FAD dirubah menjadi FADH2. Kemudian dari transenol CoA tadi dilanjutkan ya reaksinya ya membentuk L3 hidroksiaksil CoA ya dengan penambahan gugus atau senyawa air atau H2O. Nah, ini adalah proses hidrasi. Kemudian yang ketiga dari L3 hidroksiasil CoA ya dirubah menjadi 3 ketoasil CoA. Reaksi yang terjadi yaitu oksidasi atau peningkatan bilangan oksidasi. Nah, di sini ya melibatkan NAD+ ya yang nantinya akan mengkatalisis L3 hidroksiasil CoA dehidrogenase atau L3 hidroksiasil CoA ini berperan sebagai enzim yang membantu. Kemudian dari 3 ketoasil CoA nanti ditiolisis ya dengan bantuan subhidril CoA nanti akan membentuk asil CoA plus asetil CoA. Nah, di sini akan menghasilkan ATP melalui siklus asam citra. Nah, proses selanjutnya yaitu ketogenesis. Nah, di sini ketogenesis itu adalah pembentukan badan keton ya atau alfa setoasetat ya atau beta hidroksibutirat atau aseton. Nah, ini disebabkan karena kecepatan oksidasi asam lemak di hati tinggi. Lokasinya itu ada di sel mitokondria yang ada di hati. Hasilnya itu ya bisa disimpan ya ke jaringan otot. Ya. Nah, ketogenesis ini terjadi jika laju oksidasi asam lemak di hati terlalu tinggi. Dalam kondisi metabolik dengan laju oksidasi asam lemak yang tinggi, nantinya akan menghasilkan asetoasetat dan D3 hidroksibutirat. Nah, kemudian sebagian dari asetil CoA ini nantinya akan dirubah menjadi asetoasetat ya. Dari asetoasetat baru dirubah menjadi hidroksibutirat dan aseton. Nantinya ini dikenal sebagai badan keton yang berproses terhadap perubahan asetil CoA menjadi badan keton yang disebut ketogenesis ya. Jadi dari asetoasetat, hidroksibutirat dan aseton nantinya badan keton inilah yang dirubah ya dari asetil CoA. Nah, ini ya. Jadi aseton, asetoasetat, D3 hidroksibutirat. Nah, di sini enzim yang dibantu adalah 3 hidroksibutirat dehidrogenase. Nah, ini reaksinya itu spontan ya melibatkan karbon dioksida dan ekuivalen reduksi NADH plus proton. Ini adalah badan ketonnya ya, beta hidroksibutirat ya, asetoasetat dan aseton. Ini ada gugus CO-nya ya, keton ya. Ini ada gugus CO-nya juga. Nah, ini gugus hidroksi atau Nah, kemudian tidak yang berkaitan ya tidak kalah pentingnya itu adalah katabolisme purin ya, di mana di purin ini juga berkaitan dengan senyawa nitrogen yang ada pada proses katabolisme asam lemak. Nah, di sini ya katabolisme itu adalah pemecahan ya yang nantinya purinnya itu akan dipecah menjadi asam urat yang nantinya menyebabkan penimbunan ya. Kalau penimbunan over dia bisa menyebabkan penyakit, di mana yang kita ketahui ya purin ini adalah senyawa yang sukar larut ya yang berasal dari makanan yang dicerna yang nantinya akan diuraikan oleh enzim. Nah, enzimnya itu ya akan dinamakan santin oksidasi yang menjadi santin. Nanti santinnya itu akan teroksidasi menjadi asam urat ya sehingga sulit diekskresi. Nah, penumpukannya itu bisa menyebabkan penyakit dulu. Makanya di obat ya terapi farmakologi kita mengenal allopurinol. Nah, allopurinol itu mekanisme kerjanya menghambat santin oksidasi. Jadi enzim pembuat atau konversi dari senyawa yang nanti akan menjadi santin ya di blokade ya atau dihambat ya. Nah, di katabolisme pirimidin nantinya dihasilkan karbon dioksida, NH3 atau amonia, beta alanin dan beta amino. Isobutirat nantinya mudah diekskresikan ya. Jadi berbeda ya kalau purin santinnya sulit diekspresikan, kalau pirimidin itu mudah diekspresikan karena mudah larut dalam air. Ini adalah pemecahan asam nukleat menjadi santin ya.
Ya, jadi dari RNA ini ya akan dirubah menjadi AMP dan GMP. Nah, di sini kita memperoleh bantuan dari enzim nukleotidase ya, melibatkan air dan gugus fosfat ya menjadi adenosin. Nah, dari adenosin dirubah menjadi inosin ya dengan bantuan adenosin deaminasi atau penghilangan gugus amin ya di senyawa adenosin ya nanti akan berubah menjadi inosin. Nah, inosin di sini akan dirubah menjadi hiposantin. Nah, di hiposantin di sini ya uh, dia menggunakan bantuan dari enzim purin nukleosid fosforilase. Nah, sini dari hiposantin di sini ya akan dirubah menjadi santin dengan bantuan santin oksidase. Jadi meningkatkan bilangan oksidase dari senyawa hiposantin sehingga menjadi santin. Nah, di sini yang terlibat ya ada air dan oksigen sehingga menjadi senyawa peroksida. Nah, dari santin di sini ini adalah senyawa akhirnya. Nah, ini dari proses AMP, dari proses GMP juga outputnya itu produknya itu adalah santin. Ya, dengan bantuan enzim nukleotidase dia dirubah menjadi guanosin. Ya, dari guanosin di sini dirubah menjadi guanin dan kemudian jadi santin. Nah, semua ini dilakukan menggunakan enzim, bantuan enzim ya. Dimana yang kita ketahui ya materi kuliah lalu ya, enzim itu perannya itu mempercepat proses pembentukan suatu produksi. Nah, ini ya. Nah, ini dari apa ya? Dari sudut pandang rumus kimianya ya, dari adenosin ya dibantu dengan adenosin deaminase jadi penghilangan gugus amin menjadi inosin ya. Nah, jadi gugus aminnya dihilangkan menjadi oksigen yang menjadi inosin. Nah, inosin di sini dirubah menjadi hiposantin. Nah, di hiposantin di sini dibantu dengan PNP, purin nukleosid fosforilase. Nah, baru dibantu dengan enzim santin oksidase menjadi santin. Nah, apabila terus dikonversi, dia akan menjadi uric acid ya atau senyawa asam urat. Ya, guanosin juga sama ya, dari produk guanosin menjadi guanin baru santin. Nah, untuk terapi farmakologi ya yang dihambat adalah proses penghambatan dengan enzimnya. Jadi enzim yang diganggu gitu ya sehingga senyawa yang nantinya terbentuk karena bantuan enzim santin oksidasinya itu akan tidak terbentuk. Nah, ini ya. Ini dari guanin ya, dari guanin ya, dari GMP tadi dirubah menjadi guanosin ya, dari guanosin baru menjadi santin dan dibentuklah urat. Ini dari jalur GMP. Kalau jalur AMP ya, AMP dirubah menjadi IMP. Ya, ada juga dari adenosin ya menjadi inosin. Nah, keduanya akan menjadi hiposantin. Ya, dari hiposantin dan guanin ya dengan bantuan santin oksidase dirubah menjadi santin baru urat. Nah, di sini ya ternyata ada perbedaan ya manusia dengan mamalia. Jadi kalau mamalia itu dia memiliki enzim urat oksidase atau uricase atau uratase yang perannya itu memecah asam urat menjadi alantoin dan senyawa lain yang mudah diekspresi. Kalau misalnya untuk makhluk amfibi, burung, reptil sama dengan manusia. Nanti dia mengekspresikan asam urat sebagai produk katabolisme purin. Ini ya, ini dari asam urat ya. Jadi asam urat yang sudah terbentuk tadi ya dengan bantuan urat oksidase dia akan menjadi alantoin ya. Dari alantoin ya dengan bantuan alantoinase menjadi alantoic acid ya, dirubah lagi jadi urea. Nah, dari urea ini baru bisa dikeluarkan ya ke dalam tubuh. Nah, ini adalah penyakit gout ya. Jadi kondisi gout ini dikarenakan adanya penumpukan urat ya. Jadi pembentukan santin yang over, kemudian dengan bantuan enzim santin oksidase menyebabkan over juga uratnya. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk urat yang berlebih, otomatis dia bisa menyebabkan penyakit gout. Nah, diberikanlah aluprinol yang mempunyai mekanisme kerja menghambat enzim santin oksidase. Jadi dihambat ya. Jadi kan kalau enzim kan nanti kalau di enzim itu ya untuk dia menghasilkan suatu produk ya dia harus berikatan dulu dengan substrat. Nah,
Nah, begitu dia berkaitan dengan substrat, ya maka akan terbentuk urat, ya. Nah, dengan adanya aropurinol ini, ya, si santinya ini begitu dia bertemu di santin oksidase, ya dihambat ya enzim santin oksidase. Entah dari bentuk substratnya atau bentuk site aktifnya sehingga tidak terbentuk urat, ya. Ini mekanisme kerjanya ya. Jadi menghambat santin oksidase, menghambat sintesis denofofurin ya dengan pembentukan ribonukleotida sehingga konversi PRPP menjadi fosforibosiliamin itu akan terhambat. Nah, ini ya. Ya, kita lihat ya dari segi struktur kimia ya dan molekul ya terdapat sedikit kemiripan ya antara olefenol dan hiposantin ya. Mana di sini perbedaannya di letak dari gugus amin dan metana ya, metil ya. Nah, kenapa dia menumpuk ya karena dia suka larut dalam air ya sehingga sulit dikeluarkan yang bisa menyebabkan penumpukan dalam tubuh mengakibatkan hiperurisemia. Nah, hiperurisemia di sini menimbulkan pembentukan kristal di jaringan lunak dan persendian. Nah, jadi hasil akhirnya itu diinvestasinya di persendian. Makanya mayoritas orang dengan asam urat ya itu timbul inflam atau pembengkakan di bagian tungkai ya, yang paling banyak itu di kaki. Nah, bila batu kristal terbentuk di saluran kemih bisa dihancurkan dengan alkalinasi pH urin ya. Jadi pH urinnya ditingkatkan dengan NaB ya, NaHCO3. Nah, penyebab hiperurisemia ya, jadi growth pirai di sini ada gangguan ekskresi asam urat ya. Kemudian pembentukan asam urat berlebih karena konsumsi yang over ya, ada salvage pathway yang tidak jalan, enzim liposantin yang tidak berfungsi ya, contohnya pada penyakit sindrom Leishman ya. Kemudian defisiensi enzim G6P ya pada penyakit sindrom von Gilkes sehingga jumlah senyawa PRPP-nya berlebih. Nah, ternyata peran asam urat itu juga baik ya dalam tubuh ya karena berperan sebagai antioksidan endogen. Jadi perlu kalian ketahui di dalam tubuh kita itu ya ada banyak senyawa yang nantinya kalau terpapar radikal bebas dia bisa menyebabkan suatu gangguan gitu ya, entah terjadi reaksi reaktif oksigenase ya sehingga kita perlu konsumsi antioksidan ya. Kemudian perlu diketahui ya kan di jantung juga ada senyawa NO. Nah, itu juga sedikit banyak ada peran radikal bebas ya. Nah, oleh karena itu perlu kita mengkonsumsi agen antioksidan ya dari vitamin ataupun dari makanan yang tujuannya itu supaya senyawa yang nantinya berperan sebagai radikal itu tidak terbentuk gitu. Ini disebut antioksidan. Nah, ini ya katabolisme pirimidin ya. Jadi menghasilkan metabolit yang larut ya. Jadi dari sitidin ya, sitidin dirubah menjadi urasil. Dari sitidin ini ya uridin baru urasil. Ya kalau dari deoksisitidin ya menjadi deoksiuridin. Nantinya dari urasil di sini ditambahkan gugus hidrogen sebanyak 2 jadi dihidrourasil baru dirubah ya dengan bantuan enzim hidropirimidin hidrase menjadi beta uridopropionic acid ya. Ini adalah dihidrourasil dan dihidrotimin ya. Ini dari sitosin urasil dan timin serta 5-metil sitosin. Nah, katabolisme asam amino di sini dimulai dengan membuang gugus amino ya, dimana asam amino kan dia mempunyai senyawa nitrogen ya. Tadi kan selain daripada pirimidin, asam amino juga punya senyawa gugus nitrogen di persenyawaannya. Nantinya dikeluarkan melalui urea ya, siklus urea.
ini adalah siklus urea ya. Jadi dari siklus urea di sini dari L-ornitin ya, yang tadi amonia ditambah karbon dioksida ya, dia menjadi karbamoil fosfat. Nah dari karbamoil fosfat dia baru masuk ke dalam L-citrulline ya. Nah di sini dia diuraikanlah ATP menjadi AMP dan senyawa fosfat. Kemudian di sini ya masuk ya L-aspartat ya menjadi L-argini succina. Jadi fosfat sebagian dan sebagian menjadi L-argini. Ini baru dikeluarkan dalam bentuk urea dan air ya. Seperti itu. Nah, metabolisme asam amino akan menghasilkan amonia. Nah, ini toksik dan tidak bisa dikeluarkan dari tubuh N4. Kemudian dengan diubahnya jadi urea, dia tidak toksik ya. Nah, ini terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Ini terjadi di mitokondria, amonia nanti berikatan dengan CO2 ya, dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintetase 1 menjadi karbamoil fosfat. Ya, membutuhkan energi sebanyak 2 ATP ya. Nanti bersama ornitin ya, dia menghasilkan citrulline. Citrulline nanti dimasukkan ke dalam sitoplasma. Ini dia menghasilkan 1 ATP. Dari enzim arginin ya diubah menjadi fumarat dan arginin. Di arginin baru dikatalisis menjadi urea dan ornitin. Nah, ini akan dikeluarkan di ureanya, ornitin masuk ke siklus. Oke, sampai sini kuliah kita. Ada pertanyaan? Silakan tim yang presentasi. Saya sebenarnya ada 2 slide, nanti kamu baca aja ya. Ini slide tambahan ya. Jadi nanti akan saya upload 2 PPT ya. Saya tuliskan di sini metabolisme lipid. Nah, di sini ada detail dari fungsi kelainan ya. Jadi tinggal dibaca. Trolipolysis jaringan adiposa ya. Baca itu sudah masuk ke dalam penjelasan yang tadi sudah disampaikan ya. Oke, silakan. Izin saya screen ya, Pak. Ya, silakan. Selamat siang Pak Panca dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Arta, Deborah, dan Roida. Kami akan membawakan presentasi tentang katabolisme lemak. Lanjut, Roy. Katabolisme sendiri adalah reaksi perombakan, pemecahan, atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana anorganik yang menghasilkan energi. Katabolisme terdiri dari 3, yaitu katabolisme karbohidrat, katabolisme protein, dan katabolisme lemak. Katabolisme lemak. Apa itu katabolisme lemak? Suatu pemecahan atau katabolisme lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak atau dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dari kedua senyawa tersebut, asam lemak mengandung sebagian besar energi, yaitu sekitar 95%. Sedangkan gliserol hanya mengandung 5% dari besar energi lemak. Proses katabolisme lemak pada tubuh.
katabolisme lemak dilakukan dengan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol akan masuk ke dalam tahapan glikolisis dengan diubah menjadi gliseraldehid, lalu diubah menjadi asam pirufat yang selanjutnya diubah lagi menjadi asetil CoA, lalu masuk ke dalam siklus Krebs dan dilanjutkan ke transport elektron. Sedangkan asam lemak mengalami beta oksidasi menjadi asetil CoA dan selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs dan dilanjutkan ke transport elektron. Nah, di sini ada jalan metabolisme lemak dalam bentuk energi. Metabolisme lemak, protein, selain karbohidrat, lemak, dan protein juga dapat dirombak untuk memperoleh energi. Perombakan atau katabolisme menghasilkan energi yang lebih dibandingkan karbohidrat. Sedangkan katabolisme lemak menghasilkan energi 2 kali lebih banyak per unit massa. Katabolisme lemak merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Bahkan kandungan energi paling tinggi di antara sumber energi lain, yaitu sebesar 9 kalori per gram. Perombakan lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria, sedangkan gliserol dirombak sebagai glikolisis. Gliserol dan glikolisis akan diubah kembali menjadi hidroksi aseton fosfat. Oksidasi asam lemak terjadi dalam 2 tahap, yaitu oksidasi asam lemak yang menghasilkan residu asetil CoA dan oksidasi asetil CoA yang menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Di sini ada proses terjadinya katabolisme lemak. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian dibawa oleh serum albumin ke dalam aliran darah untuk menuju sel di mana membutuhkan bahan bakar atau sumber makanan. Asam lemak diubah menjadi asetil CoA, kemudian memasuki siklus Krebs. Gliserol akan diubah menjadi fosfoglyceraldehid atau PGAL. PGAL selanjutnya memasuki reaksi glikolisis. Namun langkah utama katabolisme lemak terjadi di mitokondria. Katabolisme lemak terjadi dalam sitosol sel atau misalnya sel otot. Gliserol akan dikonversi menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang merupakan perantara dalam glikolisis. Untuk mendapat oksidasi lebih lanjut dan menghasilkan energi. Namun, langkah utama katabolisme asam lemak terjadi di mitokondria. Hasil dari metabolisme lemak yaitu akhir lemak atau lipid, yaitu asam lemak, gliserol, dan gliserida dalam energi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bagaimana proses pencernaan lemak di dalam tubuh? Pencernaan lemak terjadi di usus kecil dan isi lemak direaksikan dengan lipase karena lipase larut dalam air. Materi lipid diubah menjadi globula-globula kecil teremulsi oleh garam empedu. Enzim yang berperan dalam metabolisme lemak enzim lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase yang ditemukan di dalam ASI, fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Mengapa lemak menjadi asam lemak dan gliserol? Lemak menjadi asam lemak dan gliserol terjadinya perombakan lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana berupa asam lemak dan gliserol. Reaksi ini terjadi pada reaksi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim lipase. Enzim tersebut dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan menuju usus halus sehingga dapat mencerna lemak yang diperoleh dari makanan. Di mana tubuh menyimpan lemak?
Tubuh menyimpan lemak pada sel adiposa. Tempat penyimpanan lemak di tubuh, di dalam tubuh terdapat jaringan yang disebut jaringan adiposa. Jaringan ini adalah jaringan yang berfungsi untuk menampung lemak-lemak yang masuk ke dalam tubuh. Katabolisme lemak menghasilkan sebanyak 44 ATP, 1 gram lemak, gliserol, gliserida, dan energi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, coba dari awal. Oke, timnya ada semua ya? Siapa aja timnya? Deborah, Roida, sama Arta, Pak. Katabolisme. Katabolisme. Nah, kamu jabarkan faktor-faktor yang nanti ya tambah ini. Silahkan dicatat saja. Dimasukkan ya, faktor yang berpengaruh terhadap proses katabolisme itu apa aja. Ya, next. Oke. Nah, faktor yang berpengaruh di proses katabolisme lemak itu apa? Ada senyawa apa yang penting? Masukkan rumus kimianya. Ya, jadi lemak dipecah, bagaimana proses pemecahan lemak? Masukkan reaksinya. Masukkan juga rumus kimia dari asam lemak ya, dan gliserol kan sebagai senyawa penting ya di katabolisme lemak. Next. Nah, ini dibuat skema ya, dibuat skema ya. Kemudian dimasukkan rumus-rumus kimia dari asetil CoA, apa itu beta oksidasi, bagaimana prosesnya ya. Next. Nah, itu ya. Ini adalah proses metabolisme lemak menjadi energi. Nah, ini bisa nanti kamu tambahkan narasinya di slide selanjutnya ya. Oke, next. Nah, ini narasinya bisa dipersingkat ya. Oke, next. Proses terjadi pada katabolisme lemak. Nah, itu apa tuh PGAL? Itu apa masukan? Glikolisis bagaimana proses reaksi glikolisis? Ya, skema kimianya bagaimana? Skema molekular di dalam selnya bagaimana? Itu dimasukkan ya. Skema kimia, skema di dalam sel, ya molekular ya, itu bagaimana? Apakah dia terjadi di mitokondria atau di membran mitokondria atau di mana ya, masukkan ya. Next. Nah, kemudian apa? Posisi proses katabolisme lemak itu terjadi di sitosol. Nah, kemudian bagaimana molekuler yang di sitosolnya ya, tampilkan dari mulai produk apa, dibantu enzim apa, segala macam dimasukkan ya. Dan itu ada proses konversi ya, dari gliserol jadi gliseraldehyde fosfat. Nah, itu bagaimana prosesnya ya, dimasukkan. Okay, next. Oke, bagaimana proses pencernaan lemak di tubuh? Oke, nah ini dibikin skema, kemudian kalau bisa dengan gambar ya, di usus, mana usus kecilnya, globulannya di mana, gitu ya, masukkan ya. Kalian S1 nih, jadi kalau S1 itu lebih teori, lebih detail ya. Next. Nah ini ya prosesnya ya. Nah, kamu jabarkan siklus Krebs itu apa, fosforilasi oksidatif itu apa ya, masukkan. Kemudian next. Mengapa lemak jadi asam? Oke, nah enzim. Next. Nah, ini bagaimana proses penimbunannya ya dalam segi sel. Ya kan di situ ada sel adipose ya. Itu bagaimana prosesnya di apa? Cari gambar skemanya.
Nanti coba saya bantu di jurnal-jurnal, nanti saya kirim deh. Oke, next. Coba dari awal deh, dari yang pertama. Tadi udah dicatat kan yang masukannya ya? Oke. Nah, kan ditambahkan juga ya proses katabolisme purin pirimidin dan asam amino ya, dicari, tambahkan di slide kamu ya. Oke, untuk meningkatkan nilai diperbaiki ya. Masukan saya baru di-upload kembali, filenya dihapus saja yang lama ya, jadi yang di-upload sudah yang terbaru. Yang diperbaiki sesuai dengan Zoom. Kemudian pada saat kamu merevisi, misal ada yang penting nih di topik saya nih, masukin aja, nanti itu akan menambah nilai ya. Kemudian masukkan juga untuk di PPT dan makalah ya, jadi tolong diperbaiki kedua PPT dan makalahnya ya. Oke, sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Silahkan ditutup presentasinya. Oke. Kita absen dulu ya. Untuk mendongkrak nilai yang sudah ada, ditingkatkan lagi ya untuk revisi PPT makalahnya ya. Kemudian nanti dikosongkan waktu latihan UAS ya di pekan 15. Sarah Permata tadi saya lihat ada. Sarah Fauzia. Hadir, Pak. Silvi. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Kita ada. Yusni nggak ada. Roida tadi ya. Florita ada tadi. Ules. Hadir, Pak. Farizan nggak ada. Hadir, ya? Pak. Ada. Arta. Hadir, Pak. Zahira tadi ada. Salsa. Salsa hadir, Pak. Ananda. Hadir, Bapak. Fatima. Hadir, Pak. Hafiz. Hadir. Anita. Hadir, Pak. Deborah tadi ada ya. Hadir, Pak. Oke, kita mana nih? Kita, Yusni. Hadir, Pak. Siapa yang bilang hadir? Yusnia hadir. Hadir, Pak. Yusnia nih, gak dengerin nih pasti. Udah dengerin, Papa. Tadi udah bilang. Ya. Udah ya. Karena bentar lagi UAS ya, jadi dimaksimalkan semua kuliahnya ya. Jangan sampai kalian udah capek-capek kerja bayar kuliah tapi hasilnya nggak maksimal ya. Nanti saya upayakan saya bantu nilainya dengan tugas-tugas yang ada, PPT makalah, yaitu nanti akan saya lihat ya supaya nilai UTS yang sudah ada bisa ketolong ya. Kemudian kehadiran kedisiplinannya juga ya. Kemudian untuk praktek parkop hari Rabu mulai nyaring ya. Udah nyaring, Pak, kemarin. Oh ya udah, berarti tinggal diolah aja. Nanti kemungkinan hari Kamis kita praktek parkop 2 sesi. Jadi tolong di print materi susut pengering ya. Kan sehari larut etanol, nanti nih kita praktekin sama susut pengering ya. Jadi ada 2 bab dan jam 7 karena kita 2 sesi ya. Nanti dicatat aja yang datang lebih awal siapa, kalau sebelum saya nanti kasih ke saya untuk nambah nilai ya. Bapak, maaf izin Ya. tanya. Untuk pembuatan larutan kimia farmasi kira-kira hari ini Saya lagi nggak di IKIPA hari ini karena antar istri saya ke dokter. Kalau Rabu kita udah Kamis. praktiknya, Pak. Rabu dapat kenapa mendadak sih? Baru kemarin responsif, Pak. Kemarin malam.
kemarin respons. Jangan mendadak. Kan itu saya forward ya bahan-bahan yang mau dibikin. Sebenarnya kalau ngadep ke saya udah tahu prakteknya mau ngapain. Jadi Pak mau bikin diodo, saya udah tahu. Oh ini. Karena saya udah koordinasi dengan Bu Prisil. Jadi nggak perlu nunggu responsi dulu. Udah buat regennya. Rabu praktek jam berapa? Jam 8, Pak. Jadi, ya udah Rabu. Ya udah Rabu datang lebih awal aja. Bawa botol coklat yang 200 ml boleh, pokoknya menampung 600 ml liquid. Berarti terserah kamu nih mau 203, mau 106, mau 302, terserah. Terus bawa deterjen putih 2. Karena kamu bikin natrium tio, kamu bikin juga KI, kamu bikin juga asam sulfat, ada 3. Jadi nanti Rabu pagi itu temennya datang jangan sendiri, bertiga berempat, biar langsung dibagi-bagi, bikin A, bikin B, bikin C. Nah untuk hitungan coba kamu untuk hitungan coba kamu hubungin 1A sama 1B. Itu udah saya kasih hitungan, nanti tinggal kita koreksi aja, koreksinya by WA aja biar Rabu bisa kamu langsung bikin ya. Rabu ntar insya Allah saya datang lebih awal deh buat kasih bahan kimianya. Ya Rabu datang awal kamu ya, kan itu hari H praktek ya, jam 7 atau setengah 7 ya. Oke ya, paham ya. Besok saya nggak mau mendadak begini ya. Oke, paham ya. Iya. Nanti siapa yang datang untuk yang ACC hitungan WA aja, WA sama saya, tapi kamu udah nyalin dari 1A atau 1B, 1A 1B udah saya kasih coret-coretannya. Ntar kita tinggal revisi berapa volume yang dipakai, yang mau dibikin. Nah, di hari Rabu nanti pas sudah selesai praktek, nanti saya jelasin di FV, lihatnya dari mana. Jadi kamu tahu dasarnya ya. Oke, paham ya? Baik, Pak. Udah, kalau seperti itu, nextnya saya nggak mau ya mendadak ya. Nah, coba hari Senin tuh saya ada, kamu habis samsol jangan pulang harusnya. Senin ngadep, saya mau bikin regen langsung. Itu ya udah nggak apa-apa. Iya. Oke ya udah. Terima kasih ya. Udah ada lagi yang mau tanya? Udah jelas ya? Kalau sudah jelas, bisa kamu hubungi Bunia ya. Biar maju ya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Terima kasih, Pak.